ya, what's next? I want you all to wait, ya, karena saya sendiri juga akan menunggu. Apa yang mau ditunggu? Kalau market mau keep pumping to the upside, dia akan kasih koreksi seperti ini, ataupun koreksi seperti ini. Ataupun dia kasih konsolidasi, konsolidasi ini adalah konfirmasi kita akan naik ke atas. Hai traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu lagi di Weekly Market Outlook untuk edisi tanggal 26 sampai dengan 30 Januari 2026. Dan untuk minggu ini seperti biasa saya mulai dari ekonomi kalender terlebih dahulu agar teman-teman tahu hari di mana dalam minggu ini market bakal lebih volatile. Yang pertama adalah hari Rabu menurut saya. Ya, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Dan untuk key highlight minggu ini ada di data Fed Fund Rate, yaitu pada hari Kamis dini hari pukul 2 dini hari ya, FOMC, di mana diperkirakan Amerika bakal stay suku bunganya di angka 3,75%. Dan yang paling penting setelah itu adalah nanti di hari Jumat pukul 8.30 malam, pukul 20.30 yaitu PPI, data inflasi di sektor produsen. Itu adalah 3 hari di mana market bakal volatile dengan key highlight untuk minggu ini adalah di hari Kamis, ya pukul 2 dini hari. Oke, untuk itu kita langsung aja menuju ke chart. Yang pertama kita akan bahas seperti biasa dari market gold terlebih dahulu. Nah, untuk market gold, another record high, another day, another week, another record high terjadi dan pagi ini terjadi gap up. Oke, so what's next untuk ini? Ya, di sini di sebelah kiri kita, oke, saat ini di sini kita tidak pernah melihat ada harga emas setinggi ini. Oke, so what's next? Ya, what's next? I want you all to wait. Ya, karena saya sendiri juga akan menunggu. Apa yang mau ditunggu? Ya, let me explain. Kalau kita turun ke time frame lebih kecil, di time frame 1 jam, let me go down to 15 minutes. Ya, saya bahas sedikit dari posisi terakhir ini. Oke, impulse, correction, impulse. Lalu correction lagi. Oke, ini another correction, impulse. Yang artinya apa? Yang artinya adalah kalau market mau keep pumping to the upside, dia akan kasih koreksi seperti ini ataupun koreksi seperti ini. Oke? Antara yang seperti ini ataupun seperti ini. Kalau ini terjadi di sini seperti ini, dengan risk reward yang masih masuk akal, make sense, ya worth it, maka another pump to the upside will come. Tapi kalau dari sekarang dia naik ke 5.100, 5.150 dengan garis lurus seperti ini, this is not my trade. Ya, just wait. Nah, apa yang akan terjadi menurut saya antara dua. Yang pertama adalah dia pump ke atas ataupun dia kasih konsolidasi. Konsolidasi ini adalah konfirmasi kita akan naik ke atas. Oke, konfirmasi kita akan naik ke atas ke harga yang lebih tinggi lagi. Oke, jadi kita perlu menunggu konfirmasi ini menurut saya. Oke, so I want you all just wait, ya. Do not jump in, oke, and do not sell it. Kenapa nggak sell it? Karena kalian bisa lihat ini adalah naik dengan momentum yang sangat-sangat kuat, artinya buyer sangat dominan di market. Just wait and wait for my update, ya. Tunggu update saya nanti di midweek market update di hari Rabu ini. Ya, hari Rabu tanggal 28 di live session YouTube jam 8 malam. Ya, kita kasih waktu 24 sampai 48 jam, lihat reaksinya seperti apa. Kalau reaksinya seperti ini, oke, kalau reaksinya seperti ini, dan kita udah tahu dia bakal terbang lagi ke atas. Kalau ini terjadi dengan risk reward yang make sense, kita akan buy kembali. Kita akan jadi buyer kembali. Oke, itu untuk emas. Next yang saya mau bahas itu adalah US oil. Nah, untuk US oil, untuk US oil, bigger structure-nya menurut saya adalah ini.
yang warna kuning, potensial yang warna kuning. So, saya bakal jadi buyer untuk minggu ini kalau harga drop di bawah 5850. Kenapa? Karena ini adalah impulse, ini adalah A, and this is your messy B. One more drop di bawah ini, any buy setup di bawah ini adalah impulse correction. You will get another impulse to break this top. Ya, top yang saya maksud itu adalah yang ini. Oke, yang ini. Jadi, let me break it down for you. Ya, jadi ini adalah impulse, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, potensial C, tapi di sini C-nya sepertinya belum kelar. Kenapa? Karena ini ada drop, up, one more drop di bawah ini, jadi complete regular flat. Any buy setup di bawah ini, take it for another upside to break this top. Setelah break this top ini, take your trade off, then start to look for sell. Kenapa? Karena ini adalah impulse A, B, C, seperti ini. One more drop terjadi di bawah 56 or even 55. Oke, itu gambaran singkat untuk oil. Next adalah silver. Untuk silver, I want you to wait. Ya, kita perlu menunggu. Ya, corrective pattern terakhir yang terjadi adalah di sini, small one. Next one, kalau seperti ini terjadi atau seperti ini terjadi, ya, but this is contracting. Ya, we don't trade contracting. Ini kita, yang saya mau minimum seperti ini ya. Di sini. Dan this is another buy. Ya, 110 or 115. The next target. Oke? Itu untuk silver. Dari kategori komoditi kita ke forex pair. Yang pertama adalah USD Yen. Nah, untuk USD Yen, saya nggak expect dia break low di sini. 154.30-an. Saya nggak expect dia break low di sini. Ya, karena saya expect sebelumnya itu adalah impulse A, B, C seperti ini, up. Tapi dia udah break di sini, break di sini. Ya, bagi saya ini adalah change of character. Yang artinya ini drop, trennya bisa jadi sudah berubah menjadi downtrend. Nah, saya perlu konfirmasi seperti ini. Kalau ini terjadi dalam minggu ini, drop, ya kita akan sell, stop loss-nya di atas ini. Itu untuk USD Yen. Jadi upside kita akan lihat dalam waktu 2 kali 24 jam atau 24 jam ini. Ya, kita lihat apakah terbentuk seperti ini. Kalau terbentuk seperti ini, maka kita sudah tahu market akan drop sekali lagi minimum tanpa break top di sini. Karena ini adalah impulse, correction, you will get another impulse. Oke, itu untuk USD Yen. Euro OS. Untuk Euro OS, ya kemungkinan besar ini juga sama. Ya, maka kita akan, this is your impulse, kita akan punya pergerakan seperti ini. Against this impulse, ya kalau ini terjadi, sell, stop loss di atas ini. Oke, nah jadi area kita akan tunggu sell itu adalah ini. Ya, kita pakai Fibo ngukurnya. This one. Oke. Beberapa ratus pips ke atas untuk koreksi. Kalau ini terjadi, ya, maka kita udah tahu, kita udah tahu dia bakal drop sekali lagi di bawah ini. Ya, jadi untuk Euro OS upside dalam kalau collectively, ya, kalau collectively ke atas, and then kita bakal tahu one more drop terjadi, stop loss-nya di atas ini. Ya, so start to look for your sell. GBP Swiss. Nah, untuk GBP Swiss, ini adalah potential correction menurut saya. Ya, cuman saya nggak suka dengan reaction yang ada di sini. Ini adalah potential correction. Jadi, ya kalau kita mau confirm ini bakal turun lagi, wait for the market to break this low. Kalau udah dia break this low, it will go up one more time, minimum di atas ini. Oke, seperti ini. We are heading down one more time, minimum sekali lagi. Oke. Walaupun ini adalah potential correction, jadi impulse A, B, C harusnya naik ke atas. Tetapi yang terjadi di sini adalah kemungkinan ini adalah koreksi terhadap impulse di sini. Jadi kalau ini terjadi, one more drop itu very very likely. Itu untuk GBP Swiss franc. Ya, jadi pertama, bagaimana cara sell-nya? Kalau kita mau konfirmasi, pertama kita tunggu market drop low di bawah low ini. Oke, kemudian setelah ini dia akan up. Up setelah ini, biarkan dia break top di sini. Ini adalah chart 4 jam. Break top di sini. Seperti ini yang terjadi. Kira-kira.
nanti bentuknya. Ya, biarkan dia break low di sini, one more up, jadi begini ya. Impulse A, B, C, up begini, sell. Stop loss ya di atas ini. Oke, itu untuk GBP Swiss franc. Nah, dari kategori forex kita ke indeks. Untuk indeks market pertama itu adalah Dow Jones. Kita ke time frame 1 jam. Nah, untuk Dow Jones, this is your potential correction, complete correction, impulse A, B, C, expanding flat. You can put your stop loss below here, target ke level 50.000. Ya, karena di sini adalah gejala trend continuation pattern. Oke. Ya, jadi kita punya impulse, kita punya A, kita punya B, kita punya C, kita punya impulse, kita punya A, kita punya B, kita punya C. Ini adalah mengkonfirmasi market bakal naik break di stop tanpa break tanpa break low yang ada di sini. Oke, so buat kalian yang buy maka stop lossnya di bawah ini. Oke. Nah, itu untuk US 30, kita ke US 100. US 100 kasusnya sama. This could be your complete expanding flat for another upside. Ya, untuk another upside dengan bigger picture yang ada di sini. Ini saya hapus. Ya, bigger picture-nya adalah impulse A, B, C, impulse nih. A, B, C, upside. Targetnya 26.000. Oke, itu untuk Nasdaq. Kategori terakhir market yang saya mau bahas adalah kripto. Kita langsung ke BTC. Untuk BTC menurut saya pada saat ini saya katakan dari minggu lalu ya, ini ada sedikit perubahan impulse A, B, C harusnya dari sini up. Namun yang terjadi di sini adalah seperti ini. Oke, yang artinya apa? Yang artinya adalah next possible structure-nya ada 3. Yang pertama saya jelaskan yang warna putih. Yang warna putih dan impulse A, B, C ini adalah regular flat drop. Atau yang kedua lagi dibentuk yang warna merah, impulse A, B, C. Kalau ini terjadi, ini adalah expanding flat, one more drop. Atau yang ketiga adalah ini sudah drop lalu koreksi tanpa break top di sini. Kalau ada begini, ini juga bisa one more drop. Kita bisa sell dengan stop loss di atas ini. Oke, jadi untuk enter di Bitcoin menurut saya perlu pemahaman structure yang baik. Oke, karena ada 3 kemungkinan skenario structure untuk turun saat ini. Yang pertama sekali lagi saya jelaskan, yang warna putih impulse A, B, C. Ini adalah regular flat drop structure done. Kalau ini structure-nya done, maka dia akan bentuk seperti ini untuk pengkonfirmasi turun lagi. Seperti ini. Drop seperti yang saya gambar di garis path line yang warna pink, yang garis putus-putus. Sementara kalau dia belum, kalau bukan ini structure yang dia bentuk, maka ini impulse A, B, C, one more up di atas ini. So whatever it is, ya apapun itu pointing down. Menurut saya sekarang ini untuk crypto market, ya. Jadi saya akan look for the sell untuk Bitcoin. Ethereum juga sama. Untuk Ethereum, ya saya katakan di hari Rabu, ini adalah potential structure-nya seperti ini. Harusnya dia up. Namun yang terjadi di sini adalah kebalikannya. Kita bisa lihat. Oke, kita bisa lihat di sini yang terjadi adalah kebalikannya. Jadi potential structure-nya yang warna putih dulu, impulse, A, B, C, drop. Oke, atau malah yang warna merah, impulse, A, B, C, seperti ini, drop. Ya, jadi sama seperti Bitcoin tadi, beberapa possibility. Jadi dari sini dia drop, kalau dia kasih correction seperti ini tanpa break top di sini, oke, this is heading down. Atau dia one more up pun di atas ini, itu lebih bagus 3070, and then we look for the sell ke bawah. Jadi untuk crypto market untuk saat ini menurut saya terjadi perubahan structure yang dimana mengindikasikan penurunan lebih lanjut. Ya, update-nya nanti saya akan sampaikan di live session minggu ini di midweek market update Rabu jam 8 malam. Oke, so I think that's it. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu jam 8 malam live session untuk midweek market update.
Trade with care. All the best for your trade. See you again Wednesday jam 8 malam. Bye-bye.